Bapak Ibu, Saudara-saudari, perkenalkan nama saya Imelda Kusreni Oja, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja. Untuk itu, saya mohon doa restu dari Bapak Ibu, Saudara-saudari, semoga ujian saya ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta Aurel ke depan untuk memimpin doa. Mari Aurel, silakan. Nah, tema 1 itu kita belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini ada berapa? Ada 3. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Tetapi hari ini kita belajar secara khusus tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup, bisa bernapas, bisa berkembang biak. Itu namanya makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, dengan mengamati gambar yang disertai teks tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, dengan mewawancarai orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar sila kedua Pancasila, siswa dapat menjelaskan makna lambang sila kedua Pancasila dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar tentang keberagaman, siswa dapat menuliskan sikap yang baik sesuai dengan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan baik. Tujuan yang terakhir, yang kelima, dengan mengamati
gambar tentang keberagaman, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ada berapa tujuan? 5. Jadi 5 tujuan ini yang harus kita capai hari ini. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kita perhatikan di depan. Ada apa di depan sana? Ada gambar disertai dengan teks bacaan, Ada gambar, ada teks bacaan. Tadi yang tujuan pertama itu gambar dengan teks. Di gambar itu ada tahap-tahap pertumbuhan manusia. Sekarang kalian dengar ibu baca, dengar baik-baik. Judul teks ini pertumbuhan dan perkembangan manusia. Judulnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi salah satu ciri-ciri manusia itu sebagai makhluk hidup itu dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Kandungan siapa? Ibu. Jadi kita itu bertumbuh sejak di dalam kandungan ibu. Ya. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar. Jadi setelah dia lahir itu dia bertumbuh makin besar dari bayi sampai dia besar. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Jadi setelah dia tua, dia punya pertumbuhan itu berhenti. Dia tidak bertumbuh lagi, tapi berhenti dia punya pertumbuhan. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Walaupun sudah tua, dia punya pertumbuhan sudah berhenti, tetapi dia punya emosi, perasaannya itu masih terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba, yang pertama itu apa? Bayi. Bayi. Yang kedua? Balita. Balita. Tahu tidak balita itu apa? Balita. Anak-anak. Di bawah 5 Tahun. tahun. Anak-anak tadi, balita namanya. Jadi dia itu 5 tahun ke bawah umurnya. Yang ketiga, anak. Apa? Anak. Kalau kamu ini termasuk? Anak. Yang keempat, remaja. Yang remaja itu usia SMP dan SMA. Itu namanya remaja. Jadi sudah ada perbedaan antara anak dan remaja. Yang terakhir, dewasa. Setelah remaja menjadi dewasa. Dewasa itu seperti siapa? Ibu ini dewasa atau remaja? Dewasa. Ibu ini dewasa, orang dewasa, termasuk kalian punya orang tua, bapak, mama, kakek, nenek, itu namanya orang dewasa. Sudah bisa mengerti? Sudah. Nah, tadi ibu bilang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekarang ini lihat, ada 3 faktor di depan ini. Coba lihat sama-sama. Yang pertama adalah apa? Makanan. Faktor makanan. Di sana ada roti, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Itu namanya apa? Makanan. Kita bertumbuh dan berkembang itu kalau ada makanan. Kalau tidak ada makanan, kita bisa tambah besar? Tidak. Kita bisa sakit dan mati kelaparan karena tidak ada makanan. Jadi makanan ini penting atau tidak untuk pertumbuhan kita? Penting. Sangat Penting.
antara semua faktor. Berikut faktor yang kedua. Olahraga. Iya, kebiasaan olahraga. Olahraga itu membuat kita punya tubuh menjadi sehat. Kalau kita punya badan sehat, kita punya pertumbuhan itu bagus. Kita menjadi tinggi, menjadi kuat. Itu karena kita olahraga. Yang ketiga, faktor yang diturunkan oleh orang tua. Kamu tahu tidak itu? Contohnya seperti apa faktor yang diturunkan oleh bapak mama kita itu? Sudah lupa? Nah, seperti ini. Faktor yang diturunkan oleh orang tua yang mempengaruhi kita punya pertumbuhan dan perkembangan itu contohnya gen. Gen ini pembawaan yang dimiliki sejak lahir. Itu seperti orang tua tadi. Misalnya kita punya bapak berambut keriting. Dalam salah satu anggota keluarga, misalkan anaknya itu ada yang rambut keriting, itu dia punya bapak. Mamanya kulit putih. Nah, salah satu anak berkulit putih. Bapaknya gemuk. Salah satu anaknya pasti gemuk. Itu yang seperti diturunkan oleh orang tua yang namanya gen tadi. Faktor yang diturunkan oleh orang tua. Sampai di sini sudah ada yang bisa mengerti? Bisa mengerti tidak? Bisa. Ada berapa faktor tadi? 3. Ada 3 ya. Yang pertama, Makanan. yang kedua, Olahraga. yang ketiga. Faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat tidak? Oke, berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini itu ditandai dengan adanya. Jadi orang bisa lihat dia ini bertumbuh dan berkembang tuh. Itu kita lihat dari mana? Yang pertama, berat badan dan tinggi badannya itu naik. Jadi dia kalau tidak bertumbuh berarti berat badannya juga tidak naik. Dia juga tetap ke bawah, tidak pernah tinggi-tinggi. Tapi ini berat badan dan tinggi badannya naik. Berarti dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua, kemampuan bergerak. Mulai dari merangkak sampai berjalan. Jadi kita lihat anak bayi itu dia lahir langsung jalan? Tidak. Lahir itu dia tidur saja dulu. Setelah beberapa bulan dia mulai merangkak. Habis itu makin hari dia makin besar, dia bisa berjalan. Jadi ada kemampuan bergerak. Terus yang ketiga, perubahan menu makanan. Itu dari susu, bubur, sampai nasi. Jadi anak yang baru lahir itu dia punya makanan itu apa? Susu. Air susu ibu. Itu makanan pokok dari anak bayi. Terus setelah dia besar, dia mulai belajar makan bubur. Itu sekitar 1 sampai 2 tahun dia mulai makan bubur. Makin lama dia makin besar, akhirnya menu makannya berubah, dia makan nasi. Kalian sekarang masih makan apa? Nasi atau bubur? Nasi. Semua sudah makan nasi toh? Iya. Sekarang di papan ini ada 3 kolom, 3 baris yang harus kamu jawab. Carilah dan tulislah istilah-istilah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kamu temukan dalam gambar dan teks bacaan. Jadi tadi ada teks bacaan itu, ibu minta kamu cari gambar, cari kata-kata atau istilah-istilah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siapa yang bisa silakan. Angkat tangan yang tahu. Apa Amel? Hah? Perkembangan. Apa lagi? Pertumbuhan. Apa lagi? Jadi ada 2 istilah. Pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang tahu pertumbuhan itu apa? Iya? Bertambah? Naik atau bertambah tinggi? Siapa lagi? Makan.
kumisnya mulai ada, itu namanya pertumbuhan. Ada juga pertumbuhan dari makan bubur ke nasi, berarti dari bayi ke orang besar atau ke anak-anak atau ke remaja, dari bubur ke nasi, begitu. Berikut istilah yang kedua itu perkembangan. Siapa tahu perkembangan? Apa Disan? Perasaan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, seperti yang Ibu omong tadi, perkembangan itu menyangkut emosi kita atau perasaan kita. Jadi sampai kapanpun, sampai kita masih, emosi dan perasaan kita itu selalu ada. Tapi kalau pertumbuhan itu batas sampai kepada orang dewasa, orang tua. Tapi emosi atau perkembangan dia jalan terus sampai orang itu mati. Sudah bisa mengerti? Sudah. Oke, di sini ada cerita. Baby, Ibu minta mari baca dulu cerita di depan. Silakan Baby. Namaku Upin, aku lahir pada 2 September tahun 2013. Sekarang aku kelas 3 SD. Beratur sekarang 26 kg dan senti badan 128. Dulu waktu aku lahir, kata mama, beratku cuma 3 kg dan tinggi badanku 47 cm. Wah, kecil sekali kak aku. Kata papa, bayi tidurnya 16 jam dalam satu hari. Sedangkan aku sehari seharusnya 8 kurang 10 sampai 10 jam saja. Oh ya, kemari tante mengirim foto dan video si Ipin. Ipin ini adik sepupu Ipin, masih bayi. Kata mama, usia Ipin baru 2 bulan. Waduh, masih kecil banget. Kata mama, Ipin belum bisa makan nasi dengan sayur seperti aku. Dia masih minum air susu ibu. Kata mama, dulu aku juga begitu. Oke, tepuk tangan untuk Baby dulu. Baik, terima kasih Baby. Silakan duduk. Ibu baca ulang lagi ya, supaya lebih mengerti. Dengar baik-baik. Namaku Upin. Siapa namanya? Upin. Aku lahir pada tanggal 2 September tahun 2013. Sekarang aku kelas 3 SD. Beratku sekarang 26 kg dan tinggi badan 128 cm. Dulu waktu aku lahir, kata mama, beratku cuma 3 kg dan tinggi badanku 47 cm. Wah, kecil sekali aku. Kata papa, bayi tidurnya 16 jam dalam satu hari. Sedangkan aku seharusnya 8 sampai 10 jam. Oh ya, kemarin tante mengirim foto dan video si Ipin. Mengirim videonya siapa? Ipin. Ipin ini adik sepupuku. Jadi Upin dan Ipin ini kakak adik sepupu Ipin masih bayi. Kata mama, usia Ipin baru 2 bulan. Waduh, masih kecil banget. Kata mama, Ipin belum bisa makan nasi dengan sayur seperti aku. Dia masih minum air susu ibu. Kata mama, dulu aku juga begitu. Sudah dengar? Sudah. Siapa yang masih bayi di sini? Ipin.
wawancara dengan dia punya mama tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Sebentar kalian juga akan menceritakan pengalaman kalian seperti yang dibuat oleh si Upin. Berat badan waktu lahir berapa, tanggal lahir kalian berapa, tinggi badan waktu itu berapa, terus masih kecil itu kamu makan apa. Jadi itu nanti ibu minta sebentar dalam kelompok itu kamu ceritakan kamu punya pengalaman. Nah ini di depan, ayo tuliskan juga pengalamanmu seperti yang ditulis oleh si Upin. Jadi di sini ibu punya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi Yohan kelompok dengan Baby, Aurel kelompok di sini. Mari silakan. Diska di sini. Kelompok 1 diketuai oleh Baby. Angkat tangan Baby. Ketua kelompok 1. Kelompok 2 diketuai oleh Diskal. Angkat tangan Diskal. Nah, Diskal sebagai ketua kelompok. Jadi Diskal yang tulis. Kalian berembuk mau tulis pengalamannya siapa? Mau tulis siapa punya pengalaman? Kelompok 1, kelompok 2. Oh, Diskal punya pengalaman. Kelompok 1 pengalamannya siapa? Nah, sudah berembuk pengalamannya Baby. Jadi Baby tulis, Baby punya pengalaman dibantu oleh teman-teman. Begitupun Diskal, tulis pengalaman Diskal dibantu oleh teman-teman. Silakan, hanya 5 menit saja. Yang lain juga berbicara Sudah semua? Oke, kita mulai dengan Diskal. Baca tulisan Diskal. Silakan. Baca yang kuat supaya teman-teman juga dengar. Semua perhatian di sini. Namaku Diskal. Aku lahir tanggal 10 Maret 2013. Umurku 8 tahun. Sekarang aku kelas 3. Oke, tepuk tangan untuk Diskal. Diskal lahir tanggal 10 bulan berapa Diskal? Maret 2013. Sekarang umur Diskal 8 tahun. Bagus. Mari Baby silakan baca tulisan Baby. Namaku Baby. Aku lahir 13 Juni tahun 2014. Berat badanku 3 kilogram. Tinggi badanku 45. Sekarang aku kelas 3. Tepuk tangan untuk Baby. Iya, sudah pintar semua sudah bisa tulis pengalaman seperti yang ditulis oleh si Upin. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang lihat di depan. Apa itu gambar yang ada di depan? Garuda. Garuda apa? Garuda Pancasila. Itu lambang negara dari negara Indonesia. Indonesia. Garuda Pancasila ini kita punya lambang negara. Jadi lambang negara Indonesia itu namanya apa? Indonesia. Lambang negara Indonesia itu namanya apa? Garuda Pancasila. Berikut. Ini adalah apa? Gambar rantai. Rantai ini simbol sila keberapa? 2. Sila kedua. Bunyi sila kedua? 2 keluarga yang Adil dan beradab. Oke, sekarang lihat di sini ada rantai. Di dalam gambar ini ada rantai. Di gambar rantai ini ada gambar-gambar tentang keberagaman. Jadi di dalam rantai itu ada gambar-gambar tentang keberagaman. Kamu tahu tidak artinya apa ini? Kita ini dilingkari oleh rantai. Misalnya kita satu kelas ini dilingkari oleh rantai. Baru kita ini ada perbedaan satu dengan yang lain. Ada yang kulit hitam, rambut keriting, ada yang dari Bejawa, ada yang dari Maumere. Tahu tidak artinya? Tahu. Artinya apa? Simbol rantai tadi melambangkan persatuan. Jadi dia ini melambangkan persatuan. Jadi adil, tidak membeda-bedakan. Simbolnya adalah persatuan. Jadi dia mempersatukan kita. Kita tidak boleh saling tertawa,
Misalnya kamu lihat orang yang kulit hitam, rambut keriting, baru kamu olok-olok dia, itu baik tidak? Tidak. Nah, jadi rantai inilah yang mempersatukan kita. Sekarang kita dengar perbedaan atau keberagaman yang ada dalam gambar. Sekarang kita lihat baik-baik, Dengar ibu baca. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga mereka berbeda, tetapi mereka itu tetap rukun. Mereka tidak baku pukul, tidak baku olok. Siti senang olahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Siti tadi senang lari pagi, Dayu senang berenang. Lari senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka ini berbeda-beda, Jadi mereka punya olahraga kesukaan itu berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Dengar? Halo? Hai. Walaupun mereka punya olahraga itu berbeda, tapi mereka tetap rukun bermain bersama-sama, tidak olok-olok. Mereka saling membantu. Dalam perbedaan itu mereka saling membantu. Mereka saling menghibur saat temannya sedih. Jadi ketika Siti ini melihat teman-temannya sedih, Siti ke sana dan menghibur teman-temannya. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja bersama. Itu contoh tadi yang pekerjaan di dalam kelompok itu kan kerja sama-sama. Namanya kerja kelompok berarti kerja bersama-sama di dalam kelompok. Jadi ada pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama, mereka kerja. Jadi tidak tunggu satu orang yang kerja. Sudah bisa paham? Sudah. Nah, di sini, ayo tuliskan sikapmu jika melihat beberapa hal seperti ini. Jadi ini kita di dalam kelompok lagi, Kelompok 1 Baby, kelompok 2 Diska. Ibu baca dulu baru kalian tulis, Dengar baik-baik ibu baca. Di gambar 1, lihat dulu. Ada gambar 1 tidak itu? Coba lihat. Gambar 1. Jika melihat temanmu yang mengalami kesulitan mengambil bola di atas lemari karena badannya pendek, itu sikap kamu itu bagaimana? Jadi misalnya lemari itu, terus ada bola di atas, dia tidak bisa ambil. Sikap kamu itu bagaimana? Nomor 2. Kamu melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian adat berbeda denganmu. Misalnya kamu lihat ada orang yang pakai baju Jawa, pakai baju Ende, pakai baju larang tuka, terus beda dengan kamu punya pakaian adat, kamu punya sikap itu bagaimana? Terus gambar yang ketiga, lihat di sini, ada tidak? Di kamu punya juga ada, Kamu melihat seorang ibu yang sedang membawa banyak barang, sikap kamu itu bagaimana? Tulis satu kata saja, sikap, satu kata saja. Apa? Membiarkan saja atau membantu atau menolong. 3 nomornya itu ditulis semua. Teman-teman lain kasih pendapat, Iya, bagus. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Oke, Baby sudah selesai kelompoknya Baby. Oke, sekarang kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan Baby, baca kuat-kuat supaya semua dengar. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil bola di atas meja. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu. Nomor 2. Kamu melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda. Sikapmu menghormati. Ya. Kamu melihat seorang teman yang sedang membawa banyak barang. Sikap kamu adalah menolong. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tunggu, dari jawaban kelompok 1, nomor 1 itu ketika melihat teman yang kesulitan mengambil bola di atas lemari, mereka membantu. Terus nomor 2, ketika melihat sekelompok orang mengenakan pakaian adat yang berbeda, itu sikap mereka itu menghormati. Terus nomor 3, melihat ibu yang sedang membawa
membawa banyak barang, sikapnya menolong. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Baby. Berikut Rizal, silakan. Kelompok 2. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil bola di atas meja. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu. Membantu. Silakan nomor 2. Kamu melihat sekelompok orang yang menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Sikap kamu adalah menghormati. Kamu melihat seorang teman yang sedang membawa banyak barang. Sikap kamu adalah membantu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jawaban kalian semuanya benar, sudah pintar semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, bisa mengerti tidak? Bisa. Yang Ibu ajar hari ini kamu bisa mengerti tidak? Bisa. Mengerti apa yang kamu belajar hari ini? Dari tadi kita masuk pertama itu kamu belajar apa? Hah? Yang kamu tangkap itu apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ulang Diskal. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apalagi yang kedua? Sikap menghargai. Sikap menghargai. Oke, pintar sekali, tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kita belajar ada 2. Yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia, dan yang kedua sikap menghargai perbedaan. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, soal evaluasi. Siap buku 5 nomor Sudah semua kelompok 1 sudah siap? Sudah. Semua sudah siap, jangan lupa tulis nama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah, jadi tadi kita sudah belajar itu. Tahap-tahapnya adalah A. Bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Bayi, anak, remaja, dewasa, tua. B. Remaja, bayi, dewasa, anak, tua. C. Dewasa, remaja, bayi, tua, anak. D. Dewasa, bayi, remaja, anak, tua. Sudah nomor 1? Sudah. Nomor 2. Sebagai makhluk hidup, makhluk apa? Hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuh itu artinya apa? A. Tinggi dan berat. B. Kecil. C. Tinggi dan ringan. D. Beban. Bertumbuh itu artinya apa? A. Bertambah tinggi dan bertambah berat. B. Bertambah kecil. C. Bertambah tinggi dan ringan. D. Beban. Sudah, Ibu. Nomor 3. Semua sudah? Sudah. Rani melihat Gibson sedang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang tepat dilakukan oleh Rani adalah, jadi Rani tadi dia melihat Gibson itu bawa barang banyak sekali. Terus sikapnya Rani adalah A. Menertawakan, dia tertawa lagi. B. Membantu. C. Membiarkan saja. D. Tidak peduli. Sudah. Sudah, Bu. Nomor 4. Sikap menghargai antar sesama. Menghargai, tadi kita sudah belajar itu, menghargai antar sesama, termasuk pengalaman Pancasila. Sila ke A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Sudah belajar tadi kan itu? Yang rantai itu. Nomor terakhir. Nomor terakhir, lihat di depan ada gambar. Lihat ada gambar sila-sila Pancasila kan ini? Perhatikan gambar simbol sila-sila Pancasila di bawah ini. Simbol sila kedua Pancasila adalah A. Rantai, simbol sila kedua A. Rantai. B. Pohon beringin. C. Kepala banteng. D. Padi dan kapas. Yang kedua, Ibu. Iya, simbol sila kedua A. Rantai. B. Pohon beringin. C. Kepala banteng. D. Padi dan kapas. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Sekarang satu-satu maju kumpul di meja Ibu. Satu-satu Yang sudah silakan satu-satu. Sudah tulis nama? Sudah. Tulis nama, jangan lupa.
Maju. Mulai, silakan. Anindri silakan. Amel. Aurel silakan. Oke, semua sudah kumpul? Sudah. Sekarang duduk lagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Senang atau tidak? Senang. Mengerti tidak yang Ibu ajarkan hari ini? Mengerti. Oke. Nah, Ibu juga senang sekali karena hari ini kalian serius sekali ikuti pelajaran. Kalian ikuti dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjawab dengan benar apa yang Ibu berikan dalam lembar kerja tadi. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum pulang ke rumah, dengar pesan Ibu. Sekarang ini masih dengan pandemi. COVID apa? COVID-19. COVID-19. Jadi Ibu berharap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. tangan pakai apa? Sabun. Dan yang ketiga, Jaga jarak. Jadi jangan dulu berkerumun, pesta-pesta itu jangan dulu Jadi pulang ke rumah itu dengar Ibu omong itu, patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Senang tidak kalau kita punya badan sehat? Senang. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Silakan Brian. Dalam